Bismillahirrahmanirrahim. Izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukrulillah, summa syukrulillah, wa la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa, mahasiswi S1 Manajemen Unimugo. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah, kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jangan lupa nggih, 80 menit ke depan untuk absensi di Edu, dan pada pagi hari ini kita akan belajar mendalami terkait pembaruan pemurnian ya, pemurnian, purifikasi dan juga dinamisasi di dunia muslim ya. Tentu nanti diawali dari presentasi mahasiswa, kemudian sesi diskusi, dan selanjutnya ya review, sedikit review atau diskusi dari saya. Saya kira itu, silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Baik Pak, sebentar ya, izin prepare dulu Pak, bentar. Cek teman-teman, apakah kelihatan yang saya share? Terlihat Mas. Nanti mungkin kalau terlihat bisa langsung saya mulai saja ya teman-teman. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Aristian Nugroho dan teman saya Bagas Tria Laksana. Kami di sini akan memaparkan terkait materi tentang tokoh-tokoh pembaharuan dalam umat Islam. Kita langsung saja memasuki ke latar belakang. Kenapa sih Islam itu harus dilakukan pembaharuan? Latar belakangnya yaitu adalah pembaharuan Islam dilakukan setelah adanya kemunduran dunia Islam, baik di bidang ekonomi, militer, politik, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu juga marak terjadinya penjajahan dari bangsa Eropa. Kemudian kemajuan peradaban Barat itu juga tidak bisa diremehkan karena itu menimbulkan kesenjangan dengan dunia Islam. Jadi waktu itu tuh dunia Islam sama dunia Eropa tuh sangat jomplang. Jadinya perlu dilakukan pembaharuan agar umat Islam tidak ketinggalan, baik itu terkait ekonomi, pengetahuan, dan politik. Apalagi semenjak terjadinya serangan Mongol dan juga jatuhnya Andalusia.
waktu itu. Kemudian eh, itu yang menjadikan alasan kenapa Islam harus ada sebuah pembaharuan. Kemudian di sini ada contoh-contoh tokoh yang berperan dalam pembaharuan Islam. Di sini saya hanya mengambil 4 tokoh saja yang mungkin cukup terkenal pada kali ini. Masuki tokoh yang pertama, di sini ada Muhammad Abduh, yaitu dengan nama lengkap Muhammad Abduh, lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1849 di Mesir. Kemudian wafat tanggal 11 Juli tahun 1905 di Mesir juga. Di sini ada corak pemikirannya yaitu modernisasi Islam, rasionalisme, ijtihad, kemudian penolakan terhadap taklid. Taklid itu apa sih? Taklid itu mengikuti pendapat orang lain ataupun ulama-ulama terdahulu tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. Jadi kita cuman mengikuti saja yang sudah berlaku. Itu ditentang oleh Muhammad Abduh pada saat itu. Kemudian di sini ada karyanya yaitu Risalah At-Tauhid Tafsir Al-Manar. Itu karya bersama Rashid Ridho. Di sini Muhammad Abduh termasuk murid dari ulama Jamaluddin Al-Afghani. Beliau juga termasuk dalam tokoh penting dalam pembaharuan Islam. Ia berperan dalam modernisasi pendidikan Islam, mendorong ijtihad, menolak taklid, dan mereformasi pemikiran Islam agar lebih rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikirannya mempengaruhi banyak gerakan reformasi Islam pada zaman tersebut, termasuk di dunia Arab dan Indonesia pada abad ke-19 dan juga awal ke-20. Dan FYI aja ini si Muhammad Abduh ini mempunyai murid juga yang itu juga termasuk tokoh penting dalam pembaharuan Islam. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Di sini adalah guru dari Muhammad Abduh tadi. Nama lengkapnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dia lahir di Asadabad tahun 1838. Asadabad mungkin teman-teman asing ya di sini ya. Asadabad itu yang sekarang itu kalau nggak Afghanistan ya itu Irak karena masih ada perdebatan di situ antara Afghanistan ataupun Irak. Kemudian di sini wafatnya tanggal 9 Maret tahun 1897 di Konstantinopel yaitu ataupun sekarang bisa kalian kenal sebagai Turki. Itu Konstantinopel ada juga sejarahnya itu yang bagus banget yang ditaklukkan oleh Khalifah Utsmani. Kemudian di sini ada pemikirannya yaitu pan-Islamisme, perlawanan terhadap kolonialisme dan juga modernisasi Islam. Pemikiran apa itu sih pan-Islamisme? Pan-Islamisme adalah sebuah ideologi politik yang mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu. Ini bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari penjajahan dan imperialisme bangsa Barat. Jadi si Jamaluddin Al-Afghani ini menyeru membuat suatu ideologi politik yang mengajak umat Islam itu untuk bersatu melawan penjajah. Kemudian karyanya yang terkenal yaitu ada Ar-Rad ala Ad-Dariyin. Itu suatu buku yang dikarang oleh beliau. Kemudian di sini ada Jamaluddin Al-Afghani berperan dalam pembaruan Islam dengan mengusungkan gagasan pan-Islamisme, menentang kolonialisme Barat, mendorong persatuan umat Islam, serta menginspirasi reformasi pemikiran Islam melalui murid-muridnya yaitu Muhammad Abduh. Beliau termasuk tokoh penting dalam pembaruan Islam pada abad ke-19. Jadi perjuangan ulama Jamaluddin Al-Afghani ini nanti diteruskan oleh Muhammad Abduh. Kemudian ini ada Rashid Ridho yang mungkin di sini akan dijelaskan oleh teman saya saudara Bagas, yaitu kepada Bagas mohon dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada tokoh Rashid Ridho, di mana nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid. Beliau lahir pada tanggal 23 September 1865 di Lebanon.
dan wafat pada tanggal 22 Agustus 1935 di Mesir. Pemikiran, modernisasi Islam, ijtihad, terus kemudian reformasi sosial dan juga pan-Islamisme. Dan Rashid Ridho ini juga memiliki karya yaitu Tafsir Al-Manar dan juga majalah Al-Manar, di mana Muhammad Rashid Ridho berjasa dalam pembaruan Islam dengan menyebarkan pemikiran modernisasi Islam melalui majalah Al-Manar. Menulis Tafsir Al-Manar yang menekankan ijtihad dan rasionalisme, serta melanjutkan perjuangan Muhammad Abduh yang sudah dijelaskan tadi dalam mereformasi pendidikan dan sosial umat Islam. Dan juga beliau juga termasuk tokoh yang berpengaruh dalam pembaruan Islam di abad ke-19. Dan juga ada yang teman-teman juga sudah tidak asing lagi, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana nama lengkap Muhammad Darwis, lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Sebagaimana pemikiran pembaruan Islam, terus kemudian juga pendidikan modern dan juga dakwah sosial. Dan beliau juga memiliki karya, yaitu mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 1912, seperti yang teman-teman tahu juga. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan berperan dalam pembaruan Islam dengan mendirikan Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan Islam modern, menyebarkan dakwah yang berbasis ilmu pengetahuan, serta menentang praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Oke, peran Muhammadiyah. Dahulu, jadi memiliki peranan sebagai mendirikan sekolah-sekolah modern berbasis Islam, terus kemudian juga ya teman-teman juga tahu di mana sekolah-sekolah modern berbasis Islam ini seperti ya ada Universitas Muhammadiyah Gombong. Terus kemudian juga ada menghilangkan sistem pendidikan tradisional yang hanya fokus pada keagamaan saja. Terus kemudian juga menentang praktik keagamaan yang menentang dengan ajaran Islam yang murni atau tidak sesuai. Terus kemudian juga mendorong umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Terus kemudian juga mendirikan rumah sakit dan panti asuhan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan juga. Betul sekali, dan tambahan untuk zaman dahulu itu si Kiai Ahmad Dahlan ini membuat suatu organisasi yang untuk mengedukasi para wanita, yaitu organisasi kalau nggak salah Aisyah ya Mas Bagas. Betul sekali, Mas Rigut. Nah, kemudian di sini ada peran Muhammadiyah di zaman sekarang gitu, yaitu mengelola ribuan sekolah maupun dari universitas dan pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Untuk data yang terakhir saya baca itu ada sekitar 3.000-an sekolah ataupun platform pendidikan yang untuk saat ini dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Dan fun fact-nya, organisasi Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang saat ini paling kaya di Indonesia. Kemudian di sini ada meningkatkan kualitas pendidikan dengan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi kalian bisa lihat di sini mungkin ya, suatu saya ketika ketika kita melihat sebuah perbandingan pendidikan antara antara semisal ya, mohon maaf nih, NU dan juga Muhammadiyah. Kita taruhlah di pesantrennya, pasti itu ya biasanya itu sangat beda jauh ya. Mungkin ketika di NU itu masih menggunakan cara-cara yang mungkin tradisional segala macam, sedangkan di Muhammadiyah itu biasanya sudah berbasis yang sudah teknologi lah, sudah kayak bersih-bersih gitu. Kemudian di sini ada menyebarkan Islam modern dan toleran di tengah masyarakat. Kemudian mengelola ratusan rumah sakit dan juga klinik kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian berkontribusi dalam isu global seperti perdamaian dan bantuan kemanusiaan internasional. Kemudian karena Muhammadiyah membentuk namanya MDSC. Ini dia disas disaster kayaknya deh. Intinya ini sebuah organisasi Muhammadiyah yang digunakan untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Jadi ketika
suatu daerah terkena bencana, maka organisasi ini akan cepat-cepat untuk memberikan bantuan kepada daerah tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang mau tambahkan, Mas Bagas? Belum, mungkin langsung dilanjutkan saja Langsung aja, sesinya. karena ini sudah habis ya. Ini kita langsung ke sesi tanya jawab aja nih, Mas Bagas. Ini udah habis slide-nya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Mas Rigut. Betul Mas. sekali. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan saya, teman-teman. Oke, jadi tidak hanya bertanya, melainkan juga teman-teman kalau misalkan punya pendapat dan juga punya referensi yang lain bisa ditambahkan untuk menambah literatur dari kita. Betul sekali. Silakan, biasanya ini Mas Zaki yang biasanya anak pondok biasanya ikut bertanya atau ikut diskusi. Ada Mbak Dewi juga, teman-teman dari IMM yang mungkin jauh lebih menguasai juga. Betul sekali. Karena saya termasuknya awam ini baru belajar membantu. Jadi kalau ada salahnya mohon maaf, guys. Hihi. Ayo teman-teman yang mau bertanya ataupun diskusi sudah mulai dibuka dari sekarang ya. Yang mau bertanya silakan nanti saya catat. Betul. Bagaimana teman-teman? Oh, sedang membuat pertanyaan mungkin Mas Oh Ari. iya, oh iya, Mungkin itu kita beri waktu beberapa menit untuk betul. teman-teman menyiapkan materi dulu. Oh, oke. Ada permintaan Ya, ada, untuk ke slide pertama. ada permintaan ya. Balik ke slide pertama. Slide pertama apa kedua? Kalau pertama ya judul. Ya, baru judul itu yang Eh, pertama. nih, aku share. Bentar, bentar Mbak Mai. Wait, wait, wait. 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 Udah, Mamai, apakah kelihatan? Pelan-pelan. Ini, ini terkait tentang latar belakang dilakukannya pembaharuan Islam pada zaman dahulu. Ya sudah lanjut di tokohnya, Mas. Bentar. Nah, Nabi Muhammad Abdul, atau yang mana? Lanjut, lanjut. Oke. Lanjut. Mamai mungkin bisa mic aja, Mamai. Jadi aku nggak bolak-balik buka room chat. Oke, ini ada dari Alif ingin bertanya. Ayo Alip, Alip, Malip, silakan.
Izin bertanya Mas, tadi kan sudah jelaskan sama Mas Ari dan Mas Bagas bahwasannya kalau misalkan tokoh pembaharu dari Islam itu ada Jamaluddin, Al-Afghani, Muhammad Rashid, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain-lain. Itu kan kebanyakan laki-laki. Nah, apakah ada tokoh pembaharu dari Islam yang berjenis kelamin perempuan, Mas? Dan apakah eh, perempuan tersebut bisa berkontribusi yang banyak bagi agama Islam? Terima kasih. Oh ya, baik Bang Ali. Saya tahu dulu sebentar ya. Tentunya ada sih Mas. Itu kan hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan Islam pada zamannya. Pertanyaannya apakah ada tokoh pembaharuan Islam yang berkelamin perempuan seperti itu ya Bang Ali? Itu ada, sebetulnya ada banyak ya. Cuman memang yang kita presentasikan itu tokoh-tokoh yang menurut kami itu kan ada beberapa perempuan muslim dalam berbagai bidang perjuangan ya. Itu yang pertama seperti ada Hadijah binti Huwailid ya kan, sebelum pernikahannya yang terkenal dengan Nabi Muhammad, Khadijah merupakan seorang tokoh penting dalam dirinya sendiri, menjadi saudagar yang sukses dan salah satu tokoh elit Mekah. Beliau memainkan peran sentral dalam mendukung dan menyebarkan keyakinan Islam. Salah satu perempuan terpenting Islam awal lainnya yaitu Fatimah Al-Zahra adalah putri Nabi dari Hadijah dan hanya melalui dirinya, terutama melalui kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain, bahwa garis keturunan Nabi Muhammad tetap terjaga. Fakta-fakta ini membuat Fatimah dan Hadijah di antara tokoh-tokoh perempuan yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Itu tuh yang pertama. Terus ini mau aku ceritakan semua atau mau Yuk, gimana? Ya dongeng, intinya ya. dongeng. Terus yang kedua itu, aku langsung aja ya yang cukup terkenal. Kayak misalkan ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah merupakan istri dari Nabi Muhammad yang memiliki pengaruh paling besar pada komunitas muslim. Setelah kematiannya, beliau memainkan peran di mana penyampaian ajaran Islam. Terus kemudian juga merupakan salah satu dari perawi utama hadis dalam tradisi Sunni. Nah, dalam banyak hal, Aisyah adalah salah satu tokoh yang paling penting di awal Islam, terutama karena implikasi dari tindakannya terhadap partisipasi perempuan di dalam publik berbenturan. Terus kemudian juga, mana ya? Ini banyak banget soalnya. Banyak banget kalau disebutin satu-satu sepertinya. Seperti ada Uh-uh. nanti ada Ubul Al-Daro Hujaimah binti Uyai Al-Sugro. Itu yang mungkin aku juga asing ya, aku juga baru dengar ini ada Ummu Al-Darda Huwajima Huwajima binti Uyai Al-Sugro, itu salah satu cendekiawan muslim yang terkemuka dari generasi kedua setelah Nabi. Mm-mm. Itu merupakan perawi hadis, guru ahli hukum. Kemudian di sini ada dia beliau ya beliau merupakan seorang ahli Quran dari kecil. Kemudian di sini Ummul Ad-Daro juga bertemu dan mentransmisikan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar, Salman Al-Faris, Abu Hurairah dan para sahabat Nabi lainnya. Jadi itu ada di generasi kedua di sekitar tahun berapa ya? 700 ya sebelum Masehi kayaknya deh. Itu ada Ummu Al-Darda Hujaimah binti Uyai Al-Sugro. Kemudian di tahun W801 itu ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu juga salah satu tokoh sufi terpenting dalam tradisi umat Muslim. Ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya sebagai budak di Irak Selatan sebelum mencapai kebebasannya. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri mazhab sufi yang menekankan cinta tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut hukuman di neraka ataupun keinginan untuk mendapatkan suatu imbalan di surga. Itu salah satu tokoh penting dalam pengembangan sufi pada zamannya. Kemudian ke sini itu masih banyak banget itu ya. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu, Lip.
Oke, baik, terima kasih Mas. Oh iya, sama-sama Lip. Sudah saya catat. Ayo, yang mau bertanya, masih saya buka. Izin bertanya, Oke. Sopo kui? Ziza, Jangan, apa saya? ada nggak sih sebagian kalangan yang mengkritik pendekatan pembaharu Islam yang dianggap terlalu modernis? Coba jelaskan. Gitu aja. Oh, apa? Kasih. Oh, berarti apakah ada golongan-golongan yang kontra ketika adanya pembaharuan Islam gitu ya, saya? Iya, betul. Oh iya, let me think. Saya catat dulu. Oke. Izin menjawab terkait dengan kontra, tentunya kan eh, apa pertanyaannya kan apakah ada eh, tim ya atau orang yang kontra terkait dengan pembaruan Islam yang mungkin dinilainya modern dan lain sebagainya. Tentunya ada ya, memang ada pro dan kontra. Dan yang kita dapat di kontra dalam pembaruan Islam ini yang pertama itu kan karena kepentingan kelestarian tradisi. Nah, jadi kayak banyak beberapa kelompok yang mereka itu memiliki pendapat bahwa pembaruan Islam dapat mengancam kelestarian tradisi dan nilai-nilai yang memiliki akar dalam sejarah dan budaya umat Muslim. Mereka juga berpendapat kelestarian tradisi pemahaman yang ada adalah kunci untuk menjaga identitas agama dan keutuhan umat Islam. Nah, dengan adanya modernisasi Islam itu atau pembaruan itu tuh menyebabkan adanya kontra. Terus kemudian juga adanya penyalahgunaan interpretasi terhadap pembaruan Islam itu muncul karena khawatir bahwa pembaruan interpretasi dapat disalahgunakan dan menyebabkan pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam. Seperti bahwa ini dapat membuka pintu bagi pemahaman yang tidak sesuai dengan nilai Islam yang sebenarnya. Terus kemudian juga karena kontra di mana perpecahan dalam umat Muslim. Pembaruan Islam juga kan dapat menyebabkan perpecahan dalam umat Muslim karena perbedaan interpretasi dan pandangannya itu tadi. Jadi beberapa kelompok berpendapat uh, apa ya melemahnya persatuan dan menyebabkan konflik internal dalam komunitas Muslim. Jadi kalau dari kesimpulan ini kontranya itu kayak orang-orang melihat di mana perpecahan itu akan ada di saat adanya pembaruan Islam karena dari tradisi, terus kemudian juga penyalahgunaan interpretasi dan juga perpecahan di dalam komunitas Muslim itu sendiri. Itu sih. Gimana Mas Ari, ada yang ingin Betul sekali. ditambahkan? Kemudian juga eh, ketika ada pembaharuan yang terlalu modern, itu ada yang kontra terkait tentang sekularisme Islam. Yang dimana di situ beberapa pihak melihat pembaruan Islam sebagai langkah menuju perpisahan agama dari kehidupan sosial dan politik. Yang dimana orang-orang sebelumnya beranggapan bahwa konsep agama yang mengatur kehidupan secara menyeluruh. Jadi ketika kita sudah menjamah ke ranah modern, tentunya pemahaman itu kan akan terpisah, yaitu agama sendiri, politik sendiri, sosial sendiri. Walaupun ketika kita belajar agama sosial lagi, belajar sosial ataupun politik itu nanti kita harus berdasar pada Islam. Tapi tidak memungkiri juga kita tidak bisa hanya berpaku kepada Islam karena itu sebuah pengetahuan yang manjerial menurut saya. Itu juga menimbulkan kekhawatiran pada zaman itu ketika ada terjadi pembaharuan yang terlalu modern. Kemudian di sini ada liberalisasi yang berlebihan. Kemudian ada kekhawatiran bahwasanya modernisasi itu dapat menyebabkan pemahaman Islam yang terlalu bebas atau liberal yang bisa bertentangan dengan hukum syariah. Jadi kan kita ketika ada pembaharuan secara
yang modern itu orang-orang beranggapan bahwa ketika Islam sudah menjadi luas, itu nanti hukumnya bisa terlalu bebas, tidak seperti sangat ketat seperti itu. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat-masyarakat terdahulu. Seperti itu Bang Disya. Ya, bagus nang kene kemarin. Apa Ridho? Oh iya, ini ada yang bertanya lagi nih Mas Bagas. Ini dari Mbak Maya ini. Baik, izin bertanya, mungkin saya pernah membaca alur pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Ridho Rashid. Itu kan alurnya turun dari guru ke muridnya. Di situ ada beberapa ide pembaruan seperti bid'ah yang mungkin saat ini masih ada yang manusia itu tidak berfokus untuk mengejar dunia. Namun Allah menyuruh untuk manusia bekerja keras dan jangan sampai meminta-minta kalau memang kita bisa bekerja. Apakah menurut kalian hal tersebut sudah sesuai dengan ada beberapa budaya yang ada di Indonesia dan manusia hanya bekerja keras untuk keberlangsungan hidupnya, bukan untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, saya izin menelaah soalnya terlebih dahulu ya Bang Maya. Oh iya, izin menjawab ya Mbak terkait pertanyaan dari Bapak Maya tadi pertanyaan terkait bid'ah. Mungkin kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi teman-teman yang mungkin tahu. Emang itu dari pemikiran Rashid Ridho dan juga Muhammad Abduh itu ada yang menentang dengan tidak bolehnya bid'ah dikarenakan mungkin ya pada saat itu banyaknya ajaran-ajaran nenek moyang ataupun yang dari turun temurun itu dilakukan dan lebih tepatnya ini sih kebanyakan orang-orang itu fanatik terhadap ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Jadi kayak saking itunya itu nggak mau nggak mau menerima sampai nggak mau menerima Islam-Islam mungkin pengetahuan-pengetahuan Islam yang mungkin sudah modern itu yang dikhawatirkan oleh Muhammad Abdul dan juga Muhammad Rashid Ridho. Itu mungkin suatu alasan kenapa mereka sangat menentang bid'ah. Kemudian di sini ada kan menyuruh untuk bekerja keras, jangan sampai meminta-minta. Di situ berarti bid'ah ya. Ya memang kita di dunia itu ada coba sebentar Mama ya.
Saya agak bingung sama pertanyaannya, Mbak. Sebentar. Kerja keras dan jangan sampai. Oh, saya paham. Mungkin pertanyaan dari Mamanya ini seperti ini ya. Di situ kan kita nggak boleh ngejar dunia banget tuh, nggak boleh untuk fokus ngejar dunia. Tapi Allah itu menyuruh kita untuk kerja keras dan jangan sampai meminta-minta. Intinya ada suatu pemahaman yang mungkin persepsinya itu bisa jadi bertolak belakang yang mengakibatkan kesalahpahaman. Di sini kan ketika kita itu ada teori yang mengatakan dari Muhammad Ali dan juga Muhammad Rashid itu kita tidak boleh terlalu mengejar dunia, berfokus pada dunia. Namun Allah menyuruh kita untuk bekerja keras agar kita bisa mendapatkan apa saja. Nah, apakah itu apakah itu make sure dengan yang ada di Indonesia dan apakah manusia itu hanya bekerja keras dunia atau untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin jadi ketika kita bekerja ya Mbak, ketika kita bekerja itu semua juga ketika kita bekerja kita juga bisa niatkan itu bekerja untuk mencari ridho Allah ya mungkin mencari keberkahan atau apapun itulah. Karena di sini juga kan ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu ada yang hadis mengatakan bahwasanya semua amal perbuatan kita tergantung pada niatnya. Jadi mungkin itu kan pemikiran Muhammad Abduh dan juga Ridho Rashid. Mungkin karena pada saat itu tuh banyak sekali orang-orang yang sangat sangat ini apa ya? Mungkin sangat mengejar dunia sehingga mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu membuat teori-teori seperti itu agar mungkin ya agar mereka saat bekerja juga ingat dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di Islam kan sebenarnya ya, sangat dianjurkan untuk menjadi kaya karena kita itu diharuskan untuk memberikan sedekah. Walaupun sedekah itu nggak harus kaya dulu, tapi kalau bisa kaya seperti itu kalau umat Islam ya. Namun hidupnya tetap sederhana seperti Nabi Muhammad juga kaya kok. Nabi Muhammad itu dulu ada waktu nikah sama siapa itu lah maharnya itu yang ada 100 unta merah itu kan. Itu kan termasuknya orang-orang kaya pada zamannya. Jadi Islam itu tidak mengajarkan untuk kita untuk miskin, tapi mengajarkan kita untuk hidup sederhana seperti itu mamanya. Jadi kita boleh mengejar dunia, namun kita harus mengingat kepada Allah juga. Mungkin nanti ada yang tambahkan sama yang lain bisa nambahin kalau ada yang mau nambahin. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum saya tutup. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa tutup aja ya Pak untuk presentasi pada pagi hari ini dari kelompok Silakan. kami. Oke. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, good presentation ya. Nah, keren. Oke, saya kira pertanyaannya juga tajam ya. Ya, apa tadi pertama ya? Coba terkait eh, ya kenapa tidak dimunculkan tokoh pembaharu perempuan? Keren juga pertanyaannya. Ya, karena kita tahu Betul. setelah abad ke-7 dan 14 sampai 14 Islam mengalami ya, kegelapan ya. Eh, dan semakin kuatnya gerakan Islam fundamentalis atau tekstualis ya yang apa meminimalisir peran perempuan ya sehingga wajar saat itu ada tapi tentu efeknya atau perannya tidak sebesar tokoh-tokoh laki-laki ya. Tadi yang salah satunya sudah disebutkan ya dari Jamaluddin Al-Afghani ya, Rosid Ridho, Abduh sampai Ahmad Dahlan. Ya sama seperti Nyai Walidah atau istri Ahmad Dahlan. Beliau juga tokoh luar biasa dalam gerakan perempuan Islam. Ya, namun para ilmuwan itu mengelompokkan ya itu masih dalam payung Muhammadiyah atau payung Ahmad Dahlan sehingga tidak dimunculkan. Selain juga terkait seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar gagasannya. Ya, bukan berarti tidak ada, tapi memang setelah atau sekitar abad pertengahan tadi ya, abad sekitar 15 sampai 18 ya itu sedikit tokoh perempuan yang muncul ya. Kalaupun muncul gagasannya tidak sehebat atau ya tidak sebesar dari yang laki-laki. Kemudian apakah ada tokoh yang kontra? Ya, ada ya golongan yang tadi yang fundamentalis, yang tekstualis ya seperti Wahabi ya. Tentu bertentangan ya atau bersilang pendapat ya itu wajar ya dalam dunia Islam bahkan sudah sejak zaman Khulafaur Rasyidin baik zaman Umar misalnya maupun zaman Utsman bin Affan misalnya ketika kita bicara era Utsman bin Affan ya beliau membuat suatu ijtihad yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika di zaman Nabi Muhammad, adzan Jumat itu hanya 1 kali. Tapi Utsman bin Affan beristihad lain bahwa agar jamaahnya semakin banyak, semakin banyak yang mendengar, beliau beristihad adzan Jumat itu 2 kali. Beda kan dengan Nabi Muhammad. Padahal guru langsungnya Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti secara otomatis apa yang dilakukan oleh Utsman ini sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang dolalah, ya, sesat ya. Tidak mesti seperti itu. Karena yang dimaksud ibadah atau yang dimaksud bid'ah ini hanya pada ibadah mahdoh ya. Ya misalnya dalam sholat ya ibadah mahdohnya itu ya dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, kalau melakukan perubahan antara dimulai salam sampai dimulai takbiratul ihram sampai salam, ya itu namanya bid'ah. Tapi di luar itu bukan bid'ah yang dimaksud ya. Diperbolehkan ya. Misalnya setelah selesai salam, bahkan boleh kita berdoa dengan bahasa lain, tidak harus dengan bahasa Arab. Atau setelah selesai salam diadakan kultum ya. Kan itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Atau di zaman Umar misalnya terkait sholat taraweh ya. Sholat taraweh yang sering atau yang sekarang kita kenal dilakukan setelah sholat Isya yaitu baru ada di zaman Umar bin Khattab. Zaman Nabi tidak ada sholat qiyamul lail
berjamaah. Beberapa hadis meriwayatkan ada, tetapi hanya satu kali. Setelah itu Nabi Muhammad tidak mau melakukan lagi karena Nabi Muhammad khawatir ini nanti dianggap wajib. Padahal sholat tarawih itu cukup berat ya. Ya disunahkannya ya di akhir malam, sepertiga malam. Tapi kenapa kemudian Umar beristihad seperti itu? Berbeda dengan Nabi ya, membuat qiyamul lail di awal waktu setelah Isya. Beliau sama semangatnya dengan Utsman. Ya agar lebih banyak orang yang sholat qiyamul lail ya. Mungkin kalau qiyamul lail atau sholat tarawihnya itu sepertiga malam sendiri-sendiri, saya kira akan lebih sedikit. Dan ini bukan berarti Umar dan Utsman ini melakukan bid'ah, bukan berarti dolalah sesat ya. Karena ini di luar ibadah mahdoh. Ya sama ada tradisi yasinan, tahlilan, itu kan bukan ibadah mahdoh, ya, sehingga tidak dikatakan bid'ah. Ya, itu dalam faham Muhammadiyah. Ya, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tinggal dilihat lebih banyak maslahatnya dilakukan atau tidak ya. Ini tadi terkait menjawab juga ya terkait pertanyaan terakhir tentang apa keseimbangan duniawi dan ukhrawi ya. Kalau kita buka ya dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ya ayat 77 wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupa mengejar akhirat dan kejarlah akhirat olehmu ya bahasa gampangnya seperti itu. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan dunia. Islam mengajarkan kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ya. Kita menjadi umat yang tengahan, yang proporsional ya. Yang bisa menjaga keseimbangan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya, seperti doa kita ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, dua-duanya kita kejar kebaikan, hasanah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Tidak bisa milih salah satunya. Ya. Kemudian ora apa-apalah aku nang dunia sengsara, tapi nang akhirat bahagia ya. Itu bukan ajaran Islam. Apalagi kalau kebaliknya ya. Ya, saya kira tadi sedikit mereview ya. Kalau ada pertanyaan boleh, tidak harus menunggu presentasi saya selesai ya. Ini mana filenya saya? Sebentar. Pemurnian dan pembaruan. Oke. Tadi karena sudah banyak disampaikan ya, terkait tokoh-tokoh, ya mungkin nanti tidak saya ulang. Saya mohon izin nanti maksimal sampai 9.40 ya. Ya, dan sebelumnya ya. Oke. Ya, ini sudah saya upload di Edu ya. Kita coba mengenal esensi dari pembaharuan. Ya. Kita nanti ngutip beberapa pendapat tokoh. Ya. Ya, pertama, ya, pembaharuan itu produk yang diperbarui pada mulanya pernah ada dan pernah dialami orang lain. Kemudian produk itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman. Ya ada misalnya dalam fikih klasik itu ada fatwa ya bahwa kita boleh tidak berpuasa kalau kita menempuh perjalanan sejauh 80 km. Ya, fatwa itu keluar di zaman yang belum ada kendaraan bermotor. Ya. Produk itu kan dilanda zaman. Nah, sekarang pertanyaannya, masih berlakukah fikih tersebut bahwa kita boleh tidak berpuasa kalau menempuh perjalanan 80 km. Ya, yang saat itu ditempuh dengan kendaraan binatang atau hewan ya. Sekarang dengan pesawat 80 km itu kira-kira berapa menit?
apakah kemudian itu masih relevan ya, istihad fikihnya masih relevan masa itu ya. Produk itu dilanda zaman ya, bisa menjadi usang, yaitu contoh produk-produk fikih klasik yang perlu direview ya, karena sudah tidak ya relevan dengan zaman ya, tidak likul zaman wal makan ya, sudah tidak relevan baik waktu maupun tempatnya. Produk itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru ya. Ada Harun Nasution ya memahami pembaruan itu ya modernisasi apa sekarang digitalisasi dan apa ya, dan modernisme. Saya kira itu ya, nanti bisa jawab. Kemudian tajdid secara Iya. Oke, saya langsung aja ya. Nah, perlunya pemurnian dan pembaharuan ya. Nah, urgensinya ya. Pertama dalam As-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala maka natikum inni amil fasaufa ta'lamun. Ini pertama ini ya, ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah ya tidak akan pernah merubah suatu kaum sampai kaum itu yang mau merubahnya. Ini lagi-lagi persoalan ini bisa sampai kepada masalah takdir ya. Ada takdir mu'alaq ya itu namanya. Ya, ada takdir yang memang sudah menjadi ketetapan laten yang tidak mungkin dirubah, tapi juga ada takdir yang Allah memberikan ruang kita untuk melakukan perubahan. Misalnya terkait kematian ya, kullu nafs dha'iqatul maut ya. Setiap jiwa pasti akan mati. Ya, arep kepriwe bae pasti dhewek akan mati. Ini takdir mubram. Kemudian takdir mu'alaknya, kematian yang seperti apa itu bisa diusahakan ya. Yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya termasuk pencarian rezeki ya, walaupun ini banyak pro kontra ya. Padahal di sisi lain Nabi sendiri menguatkan dengan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi ya. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, ya ingin rezeki yang banyak, maka ada ilmunya.
Tapi kemudian memang ada juga yang berpendapat masing-masing sudah ada takarannya. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis lain, ya misalnya dengan silaturahim, rezeki semakin luas, ya, usia semakin panjang, ya, dalam hal ini berkah, itu kan ada ruang kita untuk berikhtiar. Oh, maaf tadi ini ya, saya terlempar jadi banyak yang keluar ya. Oke. Ya, tadi ya memahami takdir itu ya. Nah, kita umat Islam pada masa kegelapan tadi abad ke sekitar 15 sampai 18 atau 9 tadi dicekoki dengan takdir yang tidak mungkin dirubah ya. Sehingga membuat umat Islam malas berusaha ya, malas belajar karena merasa lawus di apa-apa ditentukan ya kita mau apa ya. Ini kenapa perlunya pemurnian dan pembaruan ya. Kalau tadi dikaitkan dengan Muhammadiyah ya. Nah, ini pemurnian dan pembaruan. Ini tadi yang disampaikan Pak Din ya. Pembaruan itu esensinya ada dua. Tajrid yaitu maaf ini saya kebalik nih. Akhlak harusnya di nomor 2 ya. Tajrid itu purifikasi atau pemurnian, baik dalam bidang akidah dan ibadah khusus atau ibadah mahdoh. Kemudian tajdid, dinamisasi itu dalam bidang muamalah duniawiyah. Ya, yang pertama tajrid, ya, Ahmad Dahlan memerangi yang namanya TBC, ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ada yang tahu bedanya tahayul dan khurafat? Dalam bidang akidah, verifikasinya adalah ini di awal berdirinya, di awal dakwahnya. Ya, tahayul itu menghayal. Ya. Nah, tahayul dan khurafat sama-sama perbuatan syirik, tapi tahayul itu lebih pasif ya. Tahayul itu menghayal. Ya. Misalnya adanya kepercayaan di masyarakat, kalau kita tiba-tiba kejatuhan cicak, wah pertanda ini akan ada bahaya. Atau tiba-tiba ada kupu-kupu mendekati kita, ini pertanda akan dapat rezeki. Ini tahayul ya, artinya menghayal sesuatu yang tidak ada kaitannya. Berbeda nanti dengan fenomena alam ya, atau gejala alam. Ketika gunung mau meletus, suhu bumi atau suhu gunung memanas, hewan-hewan itu turun. Burung pergi menjauh terbang. Ya, itu fenomena alam ya, bukan tahayul. Kemudian khurafat ya, khurafat syirik yang sifatnya aktif ya. Seperti kita apa ini? Oh, ini salah saya juga maksimal sampai 940 nggih. Kalau khurafat itu lebih ke aktif ya, seperti kita larung laut. Ya. Ini ada cerita menarik ya bahwa di Jawa Timur itu ada seorang ulama Muhammadiyah ya, merubah tradisi sedekah laut ya, yang tadinya sedekah lautnya dengan tumpeng, ikan, ayam ya, daging dan lain sebagainya. Ya, karena itu tujuannya untuk apalah nyerorok kidul atau apa ya yang di situ, itu suatu perbuatan syirik. Beliau berdakwah dengan soft ya, dengan baik dan cerdas. Beliau masuk di dalamnya, ya tidak seketika mengatakan itu syirik. Ya. Kalau dakwah model seperti itu, ya kontradiktif ya, tidak akan berhasil dan mereka malah akan marah ya.
tidak suka dengan kita. Tapi dia masuk ikut sedekah laut, tapi beliau usul bagaimana kalau sedekah lautnya ini kita ganti, jangan pakai tumpeng, tapi pakai makanan ikan. Jadi niatnya sedekah kepada ikan, memberi makanan ikan. Ya, ini contoh dakwah bil hikmah, ya. Dakwah dengan mauidhah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdakwah dengan menjawab dengan cara yang baik, ya. Tidak keras, apa-apa bid'ah, apa-apa syirik, ya. Kita harus masuk secara lembut dan cerdas, ya. Ya, sama seperti Ayat Fahrudin ketika masuk ke tahlilan, ya beliau tidak serta-merta mengatakan tahlilan itu bid'ah, dan memang bukan bid'ah, tapi beliau masuk ikut tahlilan, tapi mewarnai. Beliau mengajak atau yasinan, ya beliau mengajak setelah baca surat yasin, baca terjemahnya, pelajari tafsirnya, dan itu ternyata disukai. Ya itu khurafat, ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke. Kemudian yang kedua, ya ini maaf, ini akhlak harusnya masuk di tajdid, ya, karena akhlak di satu negara dengan negara lain atau sopan santun di negara satu dan negara lain bisa berbeda, ya. Ada di satu tempat memegang kepala itu sebagai sebuah penghormatan, tapi ada juga yang mengatakan di tempat lain sebagai penghinaan. Ya, ini mohon maaf saya ini salah, ya, untuk akhlak. Ya walaupun ini masih menjadi perdebatan, ya, ada yang mengatakan juga masuk ke pemurnian. Akhlak ya harus plak-jiplak seperti Nabi. Oke. Ya, saya kira itu nih. Tadi ini sudah, ya. Tadi yang sudah dibahas ini Jamaluddin Al-Ghani, Muhammad Abduh, Rosid Ridho, ya. Kalau mau belajar lagi Ibnu Taimiyah, Hasan Al-Banna, Syekh Waliullah, Sir Said Ahmad Khan. Oke. Saya kira itu dari saya. PPT sudah saya posting di Edu, ya. Tadi mungkin terkait masalah akhlak yang harus masuk tajdid kalau pendapat ulama Muhammadiyah. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin end meeting, ya.